la primera curva, sigut jo el que té xoc. És que jo he mirat, he mirat per dalt, he vist que accelerava. No, he accelerat, se m'ha anat una mica, i llavors al tallar, he tallat una mica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk pada malam yang berbahagia ini ada perjumpaan pers ya. Namun Mimin belum sempat melihat ya perjumpaan persnya apa yang dikatakan oleh Marc Marquez. Untuk hari ini perjumpaan persnya yaitu Marc Marquez, Johann Zarco, dan si Pedro Acosta teman-teman ya. Fabio Quartararo kalau nggak salah. Tapi belum tahu apa yang dibincangkan pada hari ini. Namun Mimin ada satu berita yang breaking news dulu. Yang breaking news yang mana Jorge Martin ya, rumor Jorge Martin. Jadi di sini Aprilia sudah apa? Sudah mengklarifikasi ya, sudah mengklarifikasi yang intinya mereka tidak membincang apa-apa dengan si Jorge Martin ya. Sebagaimana pernyataan resmi Aprilia Racing ya, ini langsung dari Aprilia Racing yang mengatakan ya, kontrak antara Aprilia Racing dan Jorge Martin berlaku dan efektif, dan karenanya harus dihormati oleh kedua belah pihak hingga berakhir kontrak, yaitu akhir tahun 2026. Aprilia Racing telah menghormatinya secara penuh dalam jangka waktu dan ketentuan yang disepakati dan akan terus melakukannya di masa mendatang. Aprilia Racing membantah adanya negosiasi yang telah dilakukan antara kedua belah pihak untuk mengubah durasi kontrak yang tetap seperti yang disepakati semula. Tim tidak berkomentar mengenai hal-hal yang tidak secara langsung menjadi perhatiannya, tetapi mengharapkan tim lain untuk tidak memberikan penawaran apapun kepada pembalap yang terikat kontrak. Perilaku seperti itu bagaimanapun juga tidak sah. Seluruh tim akan terus mendukung Jorge Martin selama proses pemulihannya seperti yang selalu dilakukan, dan berharap dapat melihat kembali ke jalur yang bersama RSGP. Jadi teman-teman, berarti selama ini kita selalu ditipu oleh media teman-teman. Rupanya media ini sangat parah sekali ya. Berita yang gak ada dibuat seolah-olah ya. Jadi kita orang Indonesia ini mendengar berita dari Motosa, dari crash, dari ini, dari itu ya. Wow, ini sudah betul sekali. Rupanya mereka sama juga seperti kita teman-teman. Berita yang gak ada dibuat ada. Tapi kita Radio GP tetap seperti biasa teman-teman ya. Kita tetap menyajikan yang fakta-fakta teman-teman. Jadi di sini rumor Jorge Martin akan hengkang yang mengatakan ke Honda, ke Aviar 46, ke Pramac Yamaha, ke mana lagi, pokoknya begitu. Rupanya itu nggak ada langsung ini pernyataan dari Aprilia yang mana tidak pernah menegosiasi bersama Jorge Martin, nggak ada ya. Jadi berarti kontrak Jorge Martin dengan Aprilia tetap akan berlangsung sampai akhir musim 2026. Fix, no debat. Oke, besok adalah FP1, FP2 MotoGP British, yaitu di Inggris ya, yang mana untuk cuaca di British teman-teman ya, untuk hari pertama mendung ya, mendung. Maksudnya mendung, ada matahari dan awan ya. Dan untuk hari Sabtunya cuacanya diperkirakan hujan. Dan untuk hari Minggu diperkirakan mendung, tapi belum tentu tidak hujan ya. Kita belum tahu lagi kelembapannya sekian bla 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 gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada berita lagi yang mana Fermin Aldeguer teman-teman. Fermin Aldeguer mengatakan ya, dia siap memperebutkan
tim pabrikan Ducati di musim 2027. Wow, berani sekali si Fermin Aldeguer, teman-teman ya. Fermin Aldeguer baru saja gimana gitu dia sudah wow, ini satu yang sangat luar biasa sekali, teman-teman ya. Sangat luar biasa. Berarti semangat Fermin Aldeguer itu percaya diri, semangat, bukan sekedar mengebar-ngubar omong-omong gitu, teman ya. Yang mana Fermin Aldeguer mentargetkan kursi pabrikan Ducati musim 2027 ya. Tapi si Fermin Aldeguer itu mengatakan kalau hasil dari setiap race ini di tahun 2025-2026 menjanjikan, misalnya dia sempat naik podium, naik juara ini itu, baru dia di situ targetnya untuk tim pabrikan Ducati gitu. Jika keputusan saya bagus, saya perlu berpindah ke pasukan penghilang menjelang 2027. Kemudian kita lihat apa yang berlaku, tetapi itulah rancangan. Itu targetnya si Fermin Aldeguer. Untuk Marc Marquez kita nggak usah bilang lagi, memang gitu ya, nggak usah bilang lagi ya. Bukan nggak ada berita, banyak berita Marc Marquez, nggak perlu dibilang lagi. Marc Marquez memang sudah top, Marco top ya. Ada berita tadi Mimin sempat lihat yang mana Franco Morbidelli ya, anak didiknya Valentino Rossi, sempat mengatakan ya pengaruh dari Marc Marquez di Ducati ya. Mimin lagi cari dulu ini di mana dia sekarang, di mana dia, di mana gitu. Sebentar. Ini dia ya, apa yang dikatakan oleh Franco Morbidelli yang sangat berkesan sekali melihat performa Marc Marquez di Ducati ya. Tadi teman-teman tanya ya kabar Marc Marquez, jadi nggak perlu kita kabar Marc Marquez, biar orang lain yang mengabarkan. Sekarang Franco Morbidelli yang mengatakan, kami sangat beruntung bisa melihat data Marquez, Marc dan Alex selalu tiba dan selalu mampu mencapai performa maksimal di awal akhir pekan, sementara pembalap lain mencapainya selangkah demi selangkah, kata si Franco Morbidelli. Dan dia mengatakan lagi, kami masih kurang sedikit performa di beberapa momen balapan. Kami harus tetap fokus pada hal ini untuk kembali berjuang meraih kemenangan. Semua pembalap Ducati sangat kuat dan sangat beruntung bisa melihat data. Mereka Marc Marquez dan Alex Marquez selalu tiba dan selalu mampu mencapai performa maksimal di awal musim akhir pekan. Sementara pembalap lain mencapainya selangkah demi selangkah. Tujuan kami adalah memberikan yang terbaik di setiap sesi dan berusaha untuk meningkatkan performa, dan tentu akan sulit untuk mencapainya. Tetapi itulah yang kami coba lakukan. Jadi di sini tanpa disadari, teman-teman, tanpa ku sadari akhirnya begini gitu ya. Maksudnya tanpa disadari ternyata data Alex Marquez dan Marc Marquez sedikit demi sedikit sudah menjadi referensi dalam Ducati ya. Walaupun di luar sana masih mengatakan Pecco performa Pecco yang membuat ini, padahal bukan Pecco yang membuat motor tersebut. Jadi motor Desmosed DC GP 25, 24, 23, 22, 20, 21, 2000, 28, 219 gitu, teman-teman. Itu yang dilakukan yang mengembangnya itu adalah terutamanya otak pelakunya itu Gigi Dall'Igna, dan dikembangi oleh siapa? Michael Pirro, dan sedikit sentuhan dari Francesco Bagnaia, teman-teman. Jadi di sini sampai saat ini para tetangga kita mengatakan apa? Motor Desmosed ini di tangannya si Pecco Bagnaia sangat luar biasa sekali, bla 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 bla. Mereka nggak lihat di belakangnya siapa gitu, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itulah apa yang terjadi ya, teman-teman. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.